Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menyampaikan materi di kelas 11 semester 1, bab 1. Materi yang akan kita bahas adalah tentang senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Silahkan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Pada awalnya, senyawa-senyawa karbon dianggap hanya dapat diperoleh dari tubuh makhluk hidup dan tidak dapat disintesis dalam pabrik. Pada tahun 1928, Friedrich Wöhler dari Jerman berhasil mensintesis urea, suatu senyawa yang terdapat dalam air seni atau kencing dari senyawa anorganik. Perbedaan senyawa karbon organik dengan senyawa anorganik. Pada senyawa karbon, membentuk ikatan kovalen, dapat membentuk rantai karbon, non-elektrolit, reaksi berlangsung lambat, titik didih dan titik lebur rendah, larut dalam pelarut organik. Pada senyawa anorganik, membentuk ikatan ion, tidak dapat membentuk rantai karbon, elektrolit, reaksi berlangsung cepat, titik didih dan titik lebur tinggi, larut dalam pelarut pengion. Pengertian senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Contohnya adalah CH4 atau metana, C2H4 atau etena, C6H14 atau heksana, C6H6 atau bensena. Identifikasi atom C, H, dan O. Adanya unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik secara lebih pasti dapat ditunjukkan melalui percobaan sederhana, yaitu dengan uji pembakaran. Di sini ada glukosa dan juga CuO, dan di sini larutan CaOH 2 kali. Reaksi kimia apa yang terjadi? Sampel bereaksi dengan oksidator menghasilkan CO2 berwujud gas bereaksi dengan H2O berwujud cair. Cu2O berwujud gas bereaksi dengan CaOH 2 kali berwujud aquos atau larut dalam air menghasilkan CaCO3 berwujud padat dan H2O berwujud cair. CaOH 2 kali ini adalah air kapur. Kertas kobal biru bereaksi dengan H2O berwujud cair menghasilkan kertas kobal merah muda. Pembakaran sampel organik akan mengubah karbon menjadi karbon dioksida dan hidrogen menjadi air atau H2O. Gas karbon dioksida dapat dikenali berdasarkan sifatnya yang mengeruhkan air kapur, sedangkan air dapat dikenali dengan kertas kobal. Air mengubah warna kertas kobal dari biru menjadi merah muda atau pink. Kekhasan atom karbon. Yang pertama, atom C memiliki 4 elektron valensi dan merupakan golongan 4A
sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Konfigurasi elektron C, nomor atomnya 6, konfigurasi elektron adalah 2, 4. Artinya 2 di kulit pertama, 4 di kulit kedua. Struktur Lewisnya C, ini 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Jadi 4 elektron mengelilingi atom C. Tangan ikatan. Jadi 4 atom C yang ada pada unsur C ini, 1 elektronnya masing-masing berikatan dengan elektron dari atom yang lainnya. Contohnya, C yang memiliki 4 elektron tadi berikatan dengan 4 atom H, masing-masing elektron dari atom H adalah 1, maka ini terbentuklah ikatan kovalen. 1 elektron dari atom H berikatan dengan 1 elektron dari atom C. C tadi memiliki masing-masing 1 elektron di setiap sisinya. H memiliki 1 elektron. Elektron H dan elektron ini milik C saling bertemu. Ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. 1 ikatan elektron dengan ikatan H ini bisa digambarkan dengan 1 tanda garis mendatar untuk mewakili elektron dari atom H dan juga elektron dari atom C. 4 ikatan kovalen dari molekul metana CH4. Kekhasan atom karbon yang kedua. Atom C dapat membentuk rantai karbon lurus maupun bercabang. Rantai lurus. Jadi C berikatan dengan C yang lainnya membentuk rantai lurus yang seperti ini. C pertama sampai C terakhir rantainya lurus. Yang kedua, rantai bercabang. C berikatan dengan atom C yang lain membentuk rantai bercabang. Ini adalah cabangnya. Yang di atas ada rantai lurus, yang di bawahnya adalah cabang. Ini disebut dengan rantai bercabang. Yang di atas adalah rantai lurus. Kekhasan atom karbon yang ketiga. Atom C dapat membentuk rantai C terbuka atau alifatik maupun rantai tertutup atau siklik. Rantai terbuka artinya C pertama sampai C yang terakhir ini tidak saling bertemu. Ini rantai terbuka. Rantai tertutup. Contohnya seperti ini. Di sini antara C saling terhubung. Jadi ini rantai terbuka, C dengan C yang lain saling terhubung atau tersambung. Sedangkan rantai terbuka antara C yang satu dengan C yang lain tidak saling terhubung. C pertama dengan C terakhir tidak saling terhubung. Yang di sini C pertama dengan C yang terakhir saling terhubung. Ini juga contoh dari rantai tertutup. Kekhasan atom karbon yang keempat. Atom C dapat membentuk ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Rangkap 2 ini untuk golongan alkena dan rangkap 3 untuk golongan alkuna atau kelompok alkuna. Ikatan tunggal artinya ikatan antara C dengan C semuanya adalah ikatan tunggal. Ikatan rangkap 2
Di antara ikatan C dengan C ini terdapat ikatan rangkap 2 yang seperti ini, seperti tanda sama dengan. Ikatan rangkap 3. Terdapat 3 garis mendatar pada ikatan atom C dengan C yang lain. Contohnya seperti ini. Ada 3 garis mendatar, ini disebut dengan ikatan rangkap 2. Yang di sini seperti tanda sama dengan adalah ikatan rangkap 2. Yang di atas ini tidak ada ikatan rangkapnya, maka dikatakan sebagai ikatan tunggal. Jenis atom C dalam senyawa hidrokarbon. Terdapat 4 jenis atom C karbon dalam senyawa hidrokarbon. Yang pertama, atom C primer ialah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Contoh, C yang pertama ini mengikat C yang kedua. C ini terikat pada satu atom C yang di depannya. Maka atom C ini dikatakan sebagai atom C primer karena atom C ini mengikat satu atom C yang lain. Yang kedua, atom C sekunder ialah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Contoh, perhatikan, atom C sekunder ialah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Perhatikan di sini, ini 1, ini 2. Di sini lagi ada atom C yang 1. C yang di tengah ini dikatakan sebagai atom C sekunder karena atom C yang di tengah ini mengikat atom C di samping kiri, mengikat atom C di samping kanan. Jadi jumlah atom C yang diikat oleh atom C di tengah ada 2. Maka atom C di tengah ini dikatakan sebagai atom C sekunder. Bisa ditulis seperti ini atau yang seperti yang di samping ini. Yang ketiga, atom C tersier ialah atom C yang mengikat 3 atom C lain. Contoh, C yang di sini, yang di tengah-tengah, mengikat 3 atom C yang lain. Perhatikan, yang di atasnya ini, yang di sini adalah C yang pertama yang diikat. Ini C kedua yang diikat, ini C ketiga yang diikat. Jadi C di tengah mengikat 3 atom C yang lain. Atom C ini dikatakan sebagai atom C tersier. Perhatikan juga yang di sampingnya ini. Ada angka 3 di sini, artinya menyatakan bahwa atom C yang di tengah ini mengikat 3 atom C yang lain. Ini atom C yang pertama diikat, ini atom C kedua, ini atom C ketiga. 4. Atom C kuartener ialah atom C yang mengikat 4 atom C lain. Contohnya seperti ini. Atom C yang di tengah ini disebut sebagai atom C kuartener karena atom C ini mengikat 4 atom C yang lain. Mari kita hitung bersama. Yang di atas ini atom C pertama yang diikat, yang ini adalah atom C kedua, yang di bawahnya atom C ketiga, yang di sampingnya atom C keempat. Maka atom C yang di tengah ini dikatakan sebagai atom C kuartener sebab mengikat 4 atom C yang lainnya. Bisa juga dituliskan seperti ini. C tetap di tengah, yang di lainnya tetap mengikat 4 atom C. Yang di sini C langsung ditulis dengan H3, artinya C paling pinggir ini mengikat 3 atom H. Jika yang di sini C-nya atom H-nya dituliskan sendiri-sendiri. Ini adalah
Rangkuman dari yang sudah kita bahas yang pertama tadi. C1 artinya atom C primer karena mengikat satu atom C di sampingnya. C2 ini atom C sekunder karena mengikat dua atom C di samping kiri dan samping kanan. C3 dikatakan sebagai atom C tersier karena mengikat satu atom C di kiri, satu atom C di bawahnya, satu atom C di samping kanannya. Ini atom C kuartener karena C ini mengikat satu atom C yang di atas, satu atom C di bawah, satu atom C di samping kiri dan juga di samping kanan. Latihan. Tentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarternya atau kuartener. Jadi nanti dengan berpedoman pada slide sebelumnya, kalian dapat menentukan yang mana merupakan atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener.